Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 21 sampai 28. Wazkur, dan ingatkanlah, akha, saudara Adin, kaum Ad. Iz anzara, ketika dia memberikan peringatan. Anzara ini adalah Nabi Hud alaihissalam. Makasih. Qaumahu, kepada kaumnya, bil ahqaf, di lembah-lembah. Ahqaf, makanya surah Al-Ahqaf ini lembah-lembah pasir di negara Yaman. Waqad, dan sungguh, qalatin nuzur, telah berlalu peringatan-peringatan para nabi dan rasul, min baini yadayhi, sebelum Nabi Hud alaihissalam, wa min khalfihi, dan sesudahnya Nabi Hud. Alla ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Ini sesungguhnya aku takut, khawatir, alaikum, atas kalian, azab yaumin azim, mendapatkan azab pada hari yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 21 ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum Nabi Hud, kaum Ad. Kaum Ad ini kaum yang ada di lembah-lembah bukit, punya keahlian membuat rumah dengan memahatnya di lembah-lembah, di bukit-bukit, di gunung-gunung. Jadi rumahnya itu bukan rumah kayak kita, di gunung dipahat. Di zaman itu tidak ada alat yang canggih, tapi bisa memahat gunung jadi rumah. Peninggalannya masih ada zaman sekarang. Jadi membuat bukit-bukit, buat gua-gua untuk tempat tinggalnya. Tetapi punya keahlian seperti itu luar biasa di zamannya. Tapi mereka ini menyembah patung, menyembah berhala. Ali bin Abi Thalib mengatakan Ahqaf itu adalah lembah yang terletak di Hadal Maut, yaitu di Yaman. Ahqaf itu adalah lembah-lembah kaum Ad, namanya kaum Yaman. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yarhamunallahu Adin, semoga Allah merahmati kita dan akhu Adin, saudara kaum Hud. Itu siapa? Akhu Adin itu namanya Nabi Hud alaihissalam. Jadi Allah mengutus Nabi Hud. Id anzara qaumahu, ketika Nabi Hud memberikan peringatan. Kita tahu Nabi itu kan dakwahnya menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak taat, maka Allah akan menurunkan bencana musibah. Bil ahqaf, di lembah-lembah. Jadi Nabi Hud ini berdakwah dari satu lembah ke lembah berikutnya. Jadi beliau ketuk pintu menyampaikan dakwah, menyampaikan hak. Wa qad khalatin nuzur, dan sungguh telah berlalu peringatan para nabi-nabi yang lalu sebelumnya. Nabi yang sebelumnya pun menyampaikan hal yang sama, menyampaikan hal yang sama agar mereka menyembah Allah, taat dengan Allah. Min baini yadayhi, sebelum Nabi Hud, wa min khalfi, dan sesudah Nabi Hud alaihissalam. Alla ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayat ini jelaskan juga dalam surah Al-Baqarah 66. Wajalnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Kami jadikan demikian itu peringatan bagi orang-orang yang akan datang, ya, di masa itu dan akan datang. Ya. Dalam surah Fussilat ayat 13 sampai 14. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud ijadzumur rusul min baini khaydi wa min khalfihim alla ta'budu illallah qalu law syaa rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltu bikafirun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan geledek, petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad, kaum Samud ketika datang nabi-nabi dan rasul pada mereka dari depan dari belakang. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Tapi mereka masih tetap berpaling. Inni akhafu alaikum azab yaumin aziz. Sungguhnya aku, ini kata Nabi Hud, takut kalian kalau enggak menyembah selain Allah mendapatkan azab pada hari yang sangat besar. Apa itu? Hari kiamat. Ya. Jadi kaum Hud ini menyembah sehari-harinya adalah menyembah patung berhala, ya, yang dia buat sendiri, dan itu dilakukan bertahun-tahun. Qalu, mereka menjawab nih, kaum siapa? Kaum Ad ini. Ajitana, apakah kamu datang kepada kami, hai Hud, litakfikana, untuk memalingkan kami, an alihatina, dari Tuhan-Tuhan kami. Ya, itu jawaban kaum Hud ini. Ya, menghalangi kami untuk menyembah patung-patung ini, Tuhan-Tuhan kami. Lalu dia nantangin nih, fa'tina, datangkanlah kepada kami, bima ta'iduna, dengan apa yang kamu ancamkan kepada kami, in kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi dia mengatakan kaum Ad ini kepada Nabi Hud, kalau engkau benar, coba datangkan mana musibah, mana azab. Jadi mereka ini sampai nantangin gitu, minta ajab Allah, ingin cepat datang ke mereka. Jadi nadanya itu menantang. Kenapa? Karena tidak percaya peringatan, ancaman dari Nabi Hud. Kalau mereka masih tetap menyembah patung, maka Allah akan kirimkan bencana ajab yang sangat luar biasa. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minu biha. Ya, mereka itu memang pengen cepet. Kapan? Mana? Kalau benar kamu ini nabi dan rasul, coba datangkan mana bencana itu, mana musibah itu. Ini nantangin nih ya, nantang. Ini belum lama kejadian di mana nih? Ada gempa bumi, ada di Poso ya. Itu hancur itu gereja sama mati para jemaatnya. Tapi masjid utuh, ya kan? Ini baru-baru ini gini, belum lama ini. Iya, seluruh orang tuh yang ada di rumah, di gereja mati semua. Tertimpa bangunan, hancur semuanya, rata dengan tanah. Tapi masjid tegak lurus, enggak bergerak sedikit pun. Orang di masjid aman. Sama seperti kejadian dulu waktu tsunami kan? Ya kan? Itu kan semuanya hancur kecuali masjid. Ya, sama dengan kejadian di Ciputat sini kan? Hancur semua kan, di mana, di Ciputat kan, jauh tuh. Ya, di Cerenda ya, Cerenda itu dulu pernah tuh kejadian Setu. Ya, itu semuanya itu ke bawah air. Banjir, banyak yang mati, rumah-rumah. Tapi anehnya itu air permisi ke musola, permisi gitu, kayak minta izin ke musola. Masya Allah, orang yang sholat subuh di musola itu aman, nggak ada kejadian. Nanti kan seperti itu Pak.
Nanti di kiamat di padang mahsyar itu masih mencari penghuninya. Siapa yang pernah menghuniku? Masya Allah. Nah itu. Nah, sampai nantangin kepada Nabi Hud, mana buktinya? Jika engkau benar itu Nabi dan Rasul, mana bukti bahwa Allah turunkan azab? Qala, Nabi Hud berkata, innamal ilmu indallah. Sungguhnya ilmu itu di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Tugasku hanya menyampaikan. Tugasku hanya basyira wa nazira. Basyira menunjukkan kebaikan, kalau kamu taat Allah memberikan keberkahan, ridhonya dan surganya nanti di akhirat. Kalau kamu menyembah selain Allah, maksiat, Allah turunkan azab dan Allah berikan kemurkaan dan nerakanya. Wa uballighu ma uristum, aku hanya menyampaikan ya apa yang diwahyukan kepadaku bihi dengannya. Jadi tugasnya Nabi dan Rasul itu hanya basyirau wa nazira, menyampaikan. Tugas kita tuh hanya menyampaikan, ngajak yuk berjamaah sholat di masjid, yuk kita ngaji, yuk kita taat. Ketika orang itu nggak mau, tugas udah selesai, hanya menyampaikan, bukan memaksakan. Ya, walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi aku melihat kalian semua, hai kaum Ad, qauman tajhalun, kaum yang bodoh, kaum yang tidak berakal, kaum jahiliyah, kaum yang tidak paham, masih saja menyembah patung-patung yang kalian buat sendiri yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Diam patung itu, diam aja, nggak ada manfaatnya. Ya, orang kaum ini badannya fisiknya kuat-kuat, ya kan, kuat-kuat, bahkan membuat apa? Membuat yaitu rumah-rumah di lembah-lembah, di bukit-bukit, di gunung-gunung dengan gua-gua lengkap Pak. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang peninggalan kaum Ad itu ada. Ya, bisa dilihat. Jadi bentuk rumahnya di situ ada ruang tamu, ruang ada. Sama seperti rumah biasa. Itu luar biasa ya. Saking kuatnya dia menjadikan gunung menjadi gua dan rumah. Tapi mereka ini orang yang bodoh. Maka dalam Al-Quran namanya tajhalun itu jahiliyah, bodoh. Bodoh adalah pengertian tidak percaya dengan Nabi Hud alaihissalam, tidak percaya bahwasanya ada azab Allah, ada siksa Allah. Falamma ra'awhu 'aridan, maka ketika mereka melihat awan hitam, awan yang ada di langit-langit, awan yang menuju lembah-lembahnya, menuju rumah-rumahnya, mustaqbila audiyatihim, menuju lembah-lembah mereka. Ya, awannya ini Pak, aneh ini, awannya ini gelap. Ya, mereka menyangka ini hujan turun karena udah berapa tahun mereka ini memang menginginkan hujan, nggak keluar hujan begitu kan, musim kemarau panjang. Ngelihat awan, mereka menyangka ini turun hujan nih, ya kan? Sangat gembira tuh, mereka melihat awan tuh gembira banget, gembiranya luar biasa. Kenapa? Karena kedatangan hujan. Dalam tafsir Mukatsir, saking gembira itu mereka sampai keluar ya dari lembah-lembah itu dan yakin akan turun hujan yang memang mereka sudah lama, sudah berapa tahun ini nggak turun hujan. Ya, senang banget tuh. Bahkan mereka ngomong, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka ngomong begini, hadza, ini adalah 'aridun, awan, mumtiruna, yang akan menurunkan hujan kepada kami. Yang akan menurunkan hujan
kepada kami. Mereka sangat gembira tuh. Memang biasanya kalau awan hitam itu turun hujan, ya kan ya. Bal huwa mastajaltum bih. Tetapi ya, turunnya awan hitam itu tanda-tanda azab siksaan Allah yang kalian minta disegerakan. Yang minta supaya disegerakan azab Allah. Allah turunkan hujan. Ya. Yang kata Allah dalam surah Al-Ahqaf ini, rihun fiha adzabun alim. Rihun, angin yang di dalamnya azab yang sangat pedih. Jadi bukannya awan mau turun hujan, tapi awan tadi itu ya dengan angin azab yang sangat pedih. Dan memang mereka ini menginginkan, kalau bukti bahwa Nabi Hud itu utusan Allah, mereka pengen supaya turun azab Allah. Allah turunkan melalui awan dan angin yang hitam pekat. Tudammiru kulli syai'in, yang menghancurkan segala sesuatu, bi amrihi, dengan perintah Allah, Rabbiha, Tuhannya. Fasbahu la yura illa masakinuhum. Lalu mereka menjadi tidak dapat dilihat kecuali rumah mereka. Aneh. Ketika turunnya angin tadi, ya awan yang gelap, angin. Lalu apa yang ada? Seluruh yang namanya hidup mati semua, kecuali rumah-rumah. Tudammiru itu artinya menghancurkan seluruhnya. Jadi turunnya awan itu bukannya turunnya hujan, tapi turunnya azab Allah. Semua yang hidup itu mati dengan kehendak Allah. Fasbahu la yura illa masakinuhum, ayat 25. Lalu mereka menjadi enggak terlihat, enggak nampak kecuali rumah-rumah mereka. Artinya matinya tuh saking dahsyatnya, mereka itu mati tanpa ada bekas gitu. Bayangkan, matinya enggak ada bekas, berarti seperti apa tuh? Awan hitam pekat tapi menurunkan azab yang sangat pedih, sehingga yang hidup mati semua kecuali rumah-rumah mereka. Masakinu kadzalika nazil qaumal mujrimin. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada kaum yang mujrimin, kepada kaum yang bangkawara, kaum yang maksiat, kaum yang berdosa. Ya. Makanya dijelaskan di dalam tafsir Jalalain begitu banyaknya. Saya akan menjelaskan secara lengkap ya, yaitu tentang bahwa langsung kepada intinya, Haris Al-Bakri menceritakan bahwa ia pergi untuk mengadu kepada Rasulullah SAW tentang A'la ibnu Hadrami. Dalam perjalanan ia berjumpa dengan seorang nenek dari kalangan Bani Tamim, yaitu Razzah. Nenek itu tidak mampu lagi meneruskan perjalanannya, maka ia berkata, "Hai hamba Allah, sungguhnya aku punya keperluan dengan Rasulullah. Maka sudilah aku menyampaikan kepada Rasulullah." Aku menaikkan dan kata ke ontak kendaraanku dan mengantarkan dia ke Madinah. Yang saat itu Madinah penuh dengan banyak orang. Tiba-tiba kelihatan sebuah panji berwarna hitam berkibar. Lalu kelihatan sahabat Bilal bin Rabah menyandang pedangnya berada di hadapan Rasulullah, lalu bertanya, "Ada apa dengan orang banyak ini?" Mereka menjawab, Rasulullah SAW akan mengirimkan Amr ibnu radhiyallahu anhu bersama pasukan kaum muslim ke sebuah tempat. Al-Hadis lalu melanjutkan kisahnya. Dia masuk ke dalam rumah kemah Rasulullah SAW. Sebelumnya ia minta izin untuk berjumpa dengan beliau. Kemudian diberikan izin, lalu masuklah ia mengucap salam. Rasul bertanya, "Apakah antara kamu dan kami terdapat suatu permusuhan?" "Ya, kami memperoleh kemenangan. Di tengah jalan saya berjumpa dengan seorang nenek dari Bani Tamim.
yang tidak mampu meneruskan perjalanan, lalu ia minta kepadaku untuk bawa ke hadapan kau, sekarang berada di depan pintu. Lalu nenek itu diizinkan masuk, lalu masuklah nenek itu. Nenek itu maksudnya ibu-ibu yang udah tua, namanya nenek ya. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, jika kiranya engkau membuatkan pembatas antara kami dan Bani Tamim, buatkanlah padang Sahara sebagai batasnya. Maka dengan itu nenek itu emosi bangkit berkata, wahai Rasulullah, apa yang diinginkan oleh orang mintamu dengan mendesak ini? Alis melanjutkan kisahnya. Lalu ia menjawab, sungguhnya nasibmu sekarang adalah yang seperti dikatakan oleh pepatah, asal serigala berburu domba. Sungguhnya aku membawa nenek tanpa menyadari bahwa dia adalah musuhku. Kukira dia temanku. Aku berlindung pada Allah dan Rasul bila nasibku menjadi utusan kaum Ad. Rasul bertanya kepadaku, bagaimana kisah utusan kaum Ad itu? Pada beliau Rasulullah SAW lebih mengutip kisah tersebut daripada dia. Tapi bila mendesaknya agar menceritakan kisah itu, maka ia menjawab, sesungguhnya kaum Ad mengalami musim paceklik yang berkepanjangan. Lalu mereka mengirimkan seorang utusan yang dikenal dengan nama Qil. Dalam perjalanannya dengan Muawiyah ibnu Bakar, Qil tinggal selama 1 bulan. Muawiyah berikan minum dan menghiburnya dengan 2 orang penyanyi dengan julukan Jaradatain. Setelah waktu 1 bulan, Qil berangkat menuju Bukit Marmah. Lalu ya Allah, berdoa dia, sungguhnya engkau mengetahui bahwa aku datang bukan kepada orang yang sakit, bukan pengobatan, tidak kepada tawan yang perlu ketebus. Ya Allah, bila kaum Ad hujan selama engkau berikan mereka hujan. Lalu berlalulah iringan awan hitam, lalu suara yang berasal dari awan. Pilihlah. Qil mengisar tangan karena suatu kumpulan awan warna hitam. Kamu diseru dari awan, terimalah awan di dalam rupa debu dan angin yang sangat kuat, yang tidak menyisakan seorang manusia pun dari kaum Ad dari hidup. Perawi melanjutkan kisahnya, bahwa menurut berita yang sampai kepadaku, tidaklah kadar angin yang diberikan kepada mereka melainkan sebesar lubang cincinku, dan mereka semuanya binasa. Kemudian Abu Lail mengatakan bahwa Nabi SAW membenarkan kisah tersebut. Jadi bentuknya awan hitam, kemudian angin, lalu sebesar lubang cincin itu keluar dari angin itu, semuanya mati. Yaitu kemudian mengirimkan delegasi, seorang wanita, seorang laki, janganlah kamu seperti delegasi utusan kaum Ad tadi. Itu. Karena itulah ya, ketika ada awan hitam, ya, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang merasa gembira bila mereka melihat awan karena ada harapan akan turun hujan. Tapi aku amati apabila engkau melihat awan, ada perasaan kurang senang di wajahmu. Rasul menjawab, ya Aisyah, ma yu'amminuni ayyakuna fi azabun qad uziba qaumun birri wa qad ra'a qaumunul ajab wa qalu haja'adun mumtiruna. Hai Aisyah, saya merasa khawatir jika di dalam awan itu terdapat azab Allah, karena ada suatu kaum yang telah diazab melalui angin yang besar awan itu. Kaum itu melihat kedatangan azab, lalu mereka mengatakan, inilah awan akan memberikan hujan kepada kami. Jadi Rasulullah itu kalau setiap awan hitam ke tempatnya itu khawatir saking takut. Lalu beliau membaca ada 3 riwayat, 3 doa. Ini doa nih ya Pak ya. Doa ketika awan hitam, ketika hujan. Pertama doanya nih, doa Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada di dalam awan ini. Doa yang kedua, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Doa yang ketiga, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku memohon kebaikan yang ada padanya, serta kebaikan dari apa yang Kau kirimkan melaluinya. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari keburukannya dan keburukan yang ada padanya, serta keburukan dari apa yang Kau kirimkan melalui awan tadi.
Ada 3 doa yang dibaca Rasulullah ketika ada awan yang di langit yang hitam, ya. Tuh di doanya. Pertama, Allahumma inna a'udzubika min syarri ma fi. Yang kedua, Allahumma shayyiban nafi'an. Yang ketiga ini panjang tadi ya. Jadi saking Rasulullah itu melihat langit, karena beliau mengatakan ketika Aisyah bertanya, karena ada kaum yang Allah hancurkan lewat awan itu. Makanya kita ini mesti berdoa. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya, apabila langit mendung, wajah Rasulullah itu berubah dan melangkah keluar masuk serta mondar-mandir. Apabila turun hujan, barulah Rasulullah tenang. Ya, inilah sampai Rasulullah mengatakan begitu. La'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'ad. Nah, ketika itu Rasulullah Aisyah menanyakan kepada beliau tentang sikapnya. Kenapa Rasulullah begitu? Kenapa ya Rasulullah? Istilah bahasa kita mah, Bang. Kenapa sih Abang kalau turun awan hitam mondar-mandir? Ya mondar-mandir, pulang keluar masuk rumah gitu kan? Ya, keluar masuk rumah berdoa kepada Allah. Apa jawaban beliau? La'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'ad falamma ra'u 'aridan mustaqbil awdiyati qaul hadha 'adun muntiruna. Aisyah, barangkali hal seperti ini pernah dikatakan oleh kaum 'Ad, maka tatkala mereka melihat azab berupa awan-awan yang menuju ke lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan menurunkan hujan. Tapi ternyata bukan hujan, tapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah tidak membukakan angin terhadap kaum 'Ad kecuali hanya semisal dengan lubang tempat cincin. Jadi anginnya itu kecil, Pak. Ya, tapi angin itu ke rumah-rumah mereka, ke pedalaman mereka, ke kota-kota mereka. Ketika penduduk orang-orang kaum 'Ad ini melihat datangnya angin berupa awan hitam, inilah awan yang akan menurunkan hujan. Sedangkan ulama telah berasal bahwa angin lalu mereka ditimpakan, ya, penduduk semuanya binasa. Angin itu memporak-poranda tempat-tempat mereka. Keluarlah angin dari celah-celah pintu mereka, maka mereka mati semua. Makanya ketika awan hitam pekat, kita berdoa kepada Allah supaya awan ini benar-benar turun hujan. Jangan turunnya azab yang Allah turunkan kepada kaum 'Ad. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan panjang lebar sampai berdoa, ya. Jangan sampai angin awan itu awan bawa azab, tapi benar-benar awan yang membawa hujan yang memberikan kemanfaatan buat kita. Itu Pak ya. Nah, Allahu Akbar. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat 26. Walaqad makkannahum, sungguh kami telah mengukuhkan fima di dalamnya, immakkannakum, tidak kami kokohkan kalian fihi di dalamnya, waja'alna lahum, dan kami telah menjadikan bagi mereka sam'an, pendengaran, wa absaran, penglihatan, wa afidatan, hati. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Fama agna, tapi tidak ada yang bermanfaat, berguna, anhum mereka, sam'uhum, pendengaran mereka, wala absarum, dan tidak bermanfaat penglihatan mereka, wala afidatuhum, dan tidak bermanfaat hati mereka, min syai'in, sedikit pun, izkanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah, wa haqa bihim, dan mereka telah mengetahui, telah mengepung kepada mereka, maka anu yastajiun, azab yang mereka dahulu mengejek-ejek. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang umat-umat yang dahulu yang teguh dalam mengokohkan mereka dengan kekuatan, dengan harta, dengan jabatan.
dengan keturunan, dengan kekuatan jasmani. Tuh kan? Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang dahulu itu hebat-hebat, hartanya banyak, jabatannya tinggi, kekuatannya, wah, badannya, fisiknya luar biasa. Ya. Tapi kami kokohkan kalian semua dalam harta, dalam kekuasaan. Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, hati, mereka itu diberikan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, mereka tidak bermanfaat. Pendengarannya tidak bermanfaat, penglihatannya tidak bermanfaat, hati-hatinya sedikit pun. Jadi Allah memberikan kekuatan, pendengaran, penglihatan, hati, tapi tidak bermanfaat sedikit pun, min syai'in, sedikit pun. Kenapa? Ketika mereka yajhaduna bi ayatillah, yajhaduna, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari wahyu dari Allah, mengingkari Nabi Hud alaihissalam, ya kan? Wahaqa bihim, dan telah mengepung kepada mereka. Maka biasanya waktu itu sebelumnya mereka mengejek, mengolok-olok, ya, mereka mendustakan, mustahil kami diazab, kami disiksa, mustahil, gak mungkin, impossible. Nah inilah, karena itulah maksud ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir memperingatkan kepada orang-orang untuk hati-hati, waspada, jangan sampai meniru apa yang dilakukan oleh kaum Ad. Mereka tidak percaya dengan Nabi Hud, mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengejek ayat Allah. Maka itulah akan ditimpakan kepada mereka azab, ya, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nih. Jadi jangan sampai ada orang kan yang na'udzubillah, orang Islam sampai ngejek-ngejek ayat-ayat Allah, ya, ngejek-ngejek ayat Allah. Ya, sekarang lagi viral nih, nah, itu menteri cewek itu, guru itu beban negara. Astagfirullah, baru kali. Kalau dulu orang ngomong guru itu pahlawan tanpa jasa, ini guru beban negara. Astagfirullah. Kalau beban negara itu tuh kalau gajinya 100 juta, tuh anggota DPR, menteri, pejabat-pejabat, itu tuh beban negara. Ada yang sampai apalagi guru honorer 200.000 sebulan beban negara. Astagfirullah. Ini parah banget ini baru kali ini ngomong begini. Dia kan dulunya nggak pernah sekolah apa ya? Ya kan nggak mungkin dia tiba-tiba jadi doktor kalau nggak dari SD, dari SMP terus. Itu yang ngajar siapa itu? Ini parah banget nih ngomongnya, keterlaluan ini. Iya, seperti itu yang astagfirullahaladzim. Ya, hati-hati ngomong. Ya Allah, ya Rabbana. Beban negara itu para koruptor tuh yang ngambil uang miliaran, triliunan, para pejabat yang gajinya udah jelas ratusan juta, anggota DPR, bahkan sampai kalau ada sedang sidang, ada rapat, ada kunjungan ke luar negeri, uangnya tuh kunjungan itu kan jalan-jalan sebenarnya, rapat-rapat, meeting itu, waduh, itu beban negara. Guru beban negara, ini aneh nih, baru kali ini. Nauzubillah, menjadi viral kan ya? Ini viralnya lama ini. Hati-hati tuh ngomong begitu. Kalau dilaknat semua guru tuh ya, namanya guru kan. Astagfirullah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Kalau Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan sebuah kalimat luar biasa dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ana abdun man alami harfun wahid. Saya ini, Ali ini, hamba saya, orang yang pernah mengajari saya satu huruf. Sampai begitu tuh.
Saking dia memuliakan seorang guru, saya ini budak sahaya, ya, orang yang ngajari saya satu huruf, ya itu, astagfirullah. Makanya lebih berhak, ya kan? Masya Allah, ada-ada aja. Apakah sengaja? Emang sengaja sih orang kasih ya. Keceplosan nggak tahu. Yang begitu kalau orang biasa makan harta haram akan melakukan perbuatan haram. Ngomongnya juga ngomongnya ngaco terus. Coba deh. Orang nih, ya kan, makan harta haram pasti melakukan yang haram. Ya kan, seperti dulu gubernur, ya kan? Ya kan, makan harta haram akhirnya melakukan perzinahan. Itu yang ketahuan, Pak, belum yang lain-lain. Emang begitu. Kalau makan harta haram kan jadi darah, jadi daging, melakukan yang haram akhirnya. Malas ibadah, melakukan yang haram berikutnya. Judi, zina, mabok, itu udah biasa. Ya. Akan terjadi dengan sendirinya itu karena memang itu darah setan, darah haram. Nauzubillah. Sumpah nauzubillah min dzalik. Ya, itu yang terjadi di negeri kita, Pak, ya. Aneh. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ayat ya. Kembali lagi. Jadi ada orang yang pendengarannya, penglihatannya, hatinya nggak berguna sama sekali sedikit pun. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dan dia mengejek, mengolok-olok, yang menghina ajab Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin, mustahil. Kami ini kuat, kami ini punya jabatan, harta kami banyak. Mustahil, gak mungkin. Kemudian ayat 27. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami telah membinasakan ma haulakum, apa yang ada di sekitar kalian, minal qura, dari negeri-negeri, kaum Ad, kaum Lut, kaum Samud. Wasarrafna, dan kami menjelaskan berulang-ulang kali ayat-ayat Allah. Lalu yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kita membaca Al-Quran ini kan, diulang-ulang kan, kisah kaum Ad, kisah kaum Hud, kisah orang-orang yang Allah hancurkan, umat-umat yang Allah hancurkan. Ini ayat turun di kota Mekah. Penduduk Mekah tahu deh, karena kejadiannya nggak jauh dari Mekah, yaitu di Yaman, itu seperti di kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, itu tahu mereka tahu itu. Lalu diulang oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Harusnya kalian itu tahu bahwa dulu ada kaum-kaum yang Allah hancurkan dengan berbagai bencana, musibah, azab Allah, karena mereka maksiat, tidak mau menyembah Allah, karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar mereka menjadi orang yang kembali yarji'un, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah apa yang terjadi, kebalikannya, ya kan? Jadi mereka ini masih juga tidak percaya. Orang-orang kafir Quraisy Mekah itu waktu itu nggak percaya, padahal sudah berulang kali Allah jelaskan. Inilah kita baca Al-Quran kan, bertafsir kan. Jadi dengan baca tafsir kita paham bahwa berkali-kali Allah menjelaskan kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud dengan berbagai macam siksaan di dunia, apalagi di akhirat, karena mereka maksiat, karena mereka zalim, karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Wasarrafnal ayat, kami jelaskan berulang-ulang ayat-ayat Allah, la'allahum yarji'un, agar kalian mau kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah. Jadi dengan kita baca ayat ini, harusnya kita sadar bahwa ada dulu kaum-kaum yang Allah hancurkan, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula nasarahumul ladzina takhaju min dunillahi qurbanan aliha
Falaula, mengapa tidak nasarahum, menolong mereka, alladzina takhuju, ya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, min dunillah, selain Allah, qurbanan, sebagai sarana pendekatan diri, alihah, Tuhan-Tuhan mereka. Jadi artinya orang-orang masih juga tidak percaya, ya, di zaman itu. Ayat ini kan turun ketika Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan, lalu dibuktikan dengan ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir yang masih menyembah patung. Ya, makanya bentuknya pertanyaan. Falaula nasarhumul ladzina taqul min dunillah qurban alihah. Mengapa mereka itu nggak ada yang bisa menolong Tuhan-Tuhan mereka selain Allah yang mereka sembah? Nggak ada yang bisa menolong ketika musibah, bencana. Itu contohnya kan, gempa itu gereja patung yang mereka sembah Yesus itu tidak bisa menolongnya. Bal dollu anhum, bahkan Tuhan-Tuhan mereka itu lenyap dari mereka sendiri. Tuhan-Tuhan mereka itu pun akhirnya lenyap, hancur. Ya, seperti nanti di akhirat yang mereka orang-orang kafir yang menyembah selain Allah, ya, apakah namanya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan sekarang nih nauzubillah min zalik di Saudi Arabia, ternyata kalau dulu kan 100% Muslim, sekarang banyak yang ateis. Wah, ini kacaunya luar biasa. Banyak yang tidak percaya kepada Tuhan, jadi kembali ke jahiliyah sekarang. Makanya tempat-tempat sekarang di Riyadh tuh, mendirikan yang ya ada bar, ada alkohol, ada minuman keras, ada judi, bahkan mendirikan tempat-tempat yang aneh-aneh. Kalau dulu kan wanita harus pakai cadar, nggak boleh bawa kendaraan sendiri. Sekarang boleh, Pak. Perempuan-perempuan Saudi dibolehkan dalam undang-undang yang baru ini. Ada yang mana? Kalau di Riyadh itu udah kayak di kita di Indonesia, kayak di Jakarta gitu. Udah pada lepas jilbab, lepas cadar. Ya, nauzubillah. Banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Nauzubillah. Inilah khawatir nih kita, ya inilah akhir zaman, kembali ke zaman. Ya, khawatir ini udah deket-deket kiamat ini. Masyaallah. Auzubillahi min zalik. Nah, ya, wadzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Demikianlah ifkuhum, kebohongan mereka, wa ma kanu yaftarun, apa yang mereka mengada-ngada. Ya, jadi mereka ngada-ngadain sendiri sebenarnya. Karena memang mereka ini sudah jadi temannya setan. Jadi mereka menyembah Tuhan selain Allah itu sebenarnya mengada-ngada. Ya kan? Mengada-ngada, ciptaan mereka sendiri. Mereka bersekutu dengan setan. Jadi setan bersekutu dengan yang namanya pendeta, yang namanya biksu, yang namanya ya orang pemuka agama mereka. Makanya tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Yang parahnya saya ngelihat video orang yang seseorang nih, anaknya, emaknya itu jilbab rapi banget. Anaknya ini calon pastor. Ketika ada istilahnya, bukan dibaptis ya, kalau orang sarjana kan diwisuda ada. Diwisuda menjadi seorang pastor terkenal gitu, laki-laki di Indonesia. Ya. Ibunya tuh pakai jilbab dan senang. Astagfirullahaladzim. Anaknya itu jadi pastor senang. Astagfirullah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Itulah. Ya, itu ya. Ya Allah, ya Rabbana. Ya, ibunya seorang wanita muslimah solehah, tapi anaknya seperti itu, ya gimana? Ibunya senang lagi, meridoi gitu. Ini parahnya kalau meridoi udahlah sulit masuk surga dia. Anaknya nanti bisa mengajak dia masuk neraka itu kalau begitu. Kan jelas dalam hadis kan, ada orang tua yang akhirnya ditarik oleh anak-anaknya ke neraka. Kenapa? Karena dia membiarkan anaknya itu maksiat. Nah ini kan membiarkan, meridoi lagi. Anaknya menjadi pastor. Waduh, ya Allah. Walaupun dia solehah banget, dia sholat, dia ibadah, dia bisa ditarik oleh anaknya masuk neraka.
Kenapa? Karena emaknya tidak melarang dia menjadi pastor, bahkan meridhoinya. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang orang-orang kafir itu ya mengada-ngada dia menciptakan Tuhan selain Allah itu karena bersekutu dengan iblis, dengan setan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ayat-ayat yang kita baca surah Al-Ahqaf ini memberikan kesadaran bagi kita untuk istiqomah di jalan Allah, mengambil pelajaran dari umat-umat yang Allah hancurkan dahulu. Bi barakati wa qarabati al